Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sukmawati, NIM akhir 187. Di sini saya akan menjelaskan tentang dorongan minimal, mengenali perasaan, kontak, psikologis, dan refleksi. Yang pertama, dorongan minimal. Suatu respon yang diberikan konselor sesedikit mungkin dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada klien agar dapat bicara lebih luas. Ini pendapat Taufik dan Karneli 2012. Yang berfungsi sebagai memperlancar klien untuk mengungkapkan tentang apa yang dirasakan atau yang dialaminya. Sedangkan sebagai konselor ini berfungsi sebagai ungkapan empati, memperhatikan dan memahami pembicaraan klien. Selanjutnya, bentuk pernyataan atau respon konselor yang menunjukkan adanya dorongan antara lain pernyataan verbal meliputi ya, terus, kemudian, lalu, dan sebagainya, melalui isyarat seperti anggukan, mimik wajah yang menunjukkan dorongan, dan lain sebagainya. Kemudian mengenali perasaan. Memberikan tanggapan terhadap perasaan adalah suatu teknik yang ampuh karena suasana keakraban yang ditimbulkan dan karena teknik ini mewujudkan sikap konselor yang menerima klien dan sekaligus memberikan empati kepadanya. Syarat pertama untuk dapat bekerja dengan perasaan-perasaan klien dalam suasana konseling adalah kemampuan untuk dapat mengenali perasaan-perasaan yang dikomunikasikan. Kemudian, kontak psikologis merupakan keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan suasana yang ada dalam diri klien, sehingga terasa ada kaitan, hubungan, atau sambungan jiwa antara konselor dengan klien. Kontak psikologis yang pertama dapat dirasakan oleh klien jika konselor benar-benar memahami masalah klien. Yang kedua, menerapkan kemampuan 3M. Dan yang ketiga, memahami masalah klien secara utuh, menyeluruh, dan runtut. Kontak psikologis biasanya bersifat lebih mendalam dan menyangkut dengan aspek psikologis. Adapun wujud dari kontak psikologis adalah empati. Refleksi dalam konseling merupakan teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Menurut isinya, refleksi diklasifikasikan antara lain refleksi isi atau ide, refleksi perasaan, refleksi pengalaman. Ditinjau dari jenis refleksi yang ditampilkan, konselor dapat dibagi menjadi 4, yaitu refleksi, refleksi negatif, refleksi hayal, dan refleksi positif. Secara umum, tujuan dari refleksi adalah untuk membantu klien yang pertama, memahami, menangkap, serta menyadari bahwa konselor mengerti dan mengikuti pembicaraannya. Yang kedua, memiliki kesadaran yang lebih mendalam tentang apa yang dilakukan dan dirasakan. Dan yang ketiga adalah memperoleh pengalaman dan pemahaman tentang dirinya secara lebih Oke Bu, jadi di sini tuh saya punya banyak kebiasaan buruk Bu. Saya tuh sering insomnia, terus kayak berpikir secara berlebih gitu Bu. Jadinya tuh menurut saya karena saya sering berpikir secara lebih, jadinya saya susah tidur gitu. Pernah tuh Bu, beberapa hari bener-bener gak tidur, nyampe minum obat tidur kan. Nah itu tuh kayak nggak ngaruh sama sekali, dan itu bener-bener 3 hari nggak bisa tidur. Nah habis itu aku kan kayak sering maksa-maksain gitu Bu, buat tidur gitu. HP aku jauhin, soalnya aku tuh kalau nggak tidur tuh biasanya main HP, soalnya kan bingung mau ngapain. Jadi aku sering main HP gitu. Nah pas itu udah nggak tidur 3 hari, terus aktivitas juga terus berjalan kan Bu, badan saya tuh kayak mulai lemah gitu Bu. Nah terus saya berpikir tuh HP saya jauhin 30 menit sebelum tidur, dan saya bener-bener nggak terlalu mikirin apa yang sedang aku alamin gitu kan Bu. Jadi dibawa relax gitu. Tapi tuh kayak gitu tuh cuma berhasil pas waktu itu doang. Sampai sekarang tuh masih kayak gini, terus bingung kan Bu harusnya gimana gitu. Jadi dari kasus kamu, yang pertama kamu udah bener tuh jauhin HP. Terus yang kedua, kamu nggak usah terlalu mikirin apa-apa berlebihan, soalnya itu berpengaruh banget dalam diri kamu. Jadi kamu harus sering-sering sharing gitu ke orang lain, minta pendapat, ini gimana, baiknya gimana gitu. Jangan kamu pendam sendiri. Kalau kamu pendam sendiri jadinya kayak gitu. Kamu berusaha terbuka dalam tanda lain yang memang
perlu buat kamu ceritain, atau memang kamu udah nggak bisa nahan sendiri. Jadinya kan kalau misal kamu pendem sendiri itu berpengaruh ke dalam diri kamu, nanti aktivitas kamu juga terganggu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.